Berdasarkan hasil pembahasan Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI memutuskan menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada, dan karena itu kita beri persetujuan. Nah, langkah berikutnya tadi itu karena paling nggak 2 minggu nanti bikin paspornya dan seterusnya, nanti ada penyumpahan, ya penyumpahan juga atas nama negara, baru dia boleh menjadi warga negara Indonesia lengkap sudah paspornya. Orang mau mempertahankan merah putih, ya, ada yang mau mempertahankan Garuda, ya, Pancasila di dadanya itu ya harus kita sokong, kita bantu. Dan kita nunggu prosedur gitu sampai di Komisi 10 nanti pimpinan dan anggota akan membahas itu dan menyelesaikan sesuai prosedur. Saya sudah kirim surat ke Pak Menpora juga sangat terbuka. Terima kasih Pak Menpora. Nanti dari Pak Menpora diharapkan minggu ini dikirim ke Pak Menteri Hukum. Lalu minggu depan tentu biasa ke Mensesnek dan tentu dapat dukungan Bapak Presiden baru proses ke DPR biasanya. Pak, yang putra cuma satu Pak, yang baru Pak? Sementara baru satu. Sementara ya Pak ya? Berkas naturalisasi disahkan DPR, pemain andalan Brasil Anthony Santos, nyatakan sikap perkuat skuad Garuda di ronde 4. Hari bersejarah tercipta di Senayan. Gedung DPR RI yang biasanya penuh dengan perdebatan politik, kali ini menjadi saksi sebuah keputusan monumental dalam dunia sepak bola nasional. Berkas naturalisasi striker asal Brasil yang kini bermain di Real Betis, Anthony Santos, resmi disahkan oleh DPR RI. Dengan ketok palu yang menggema, seluruh bangsa menyambut kabar bahwa pemain berbakat ini akan segera menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia. Kabar tersebut langsung disambut dengan euforia publik. Supporter sepak bola Indonesia bersorak di media sosial, menandai momen ini sebagai salah satu titik balik paling penting dalam sejarah perjalanan Garuda menuju pentas dunia. Apalagi, keputusan ini hadir tepat jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, fase krusial yang akan menentukan apakah Indonesia mampu menembus babak playoff menuju putaran final. Anthony Santos lahir di negeri Samba, negara yang melahirkan legenda-legenda dunia seperti Pele, Ronaldo, hingga Neymar. Ia tumbuh dalam atmosfer sepak bola jalanan Brasil, tempat di mana bakat-bakat besar ditempa. Karir profesionalnya menanjak pesat hingga akhirnya berlabuh di Eropa, memperkuat Real Betis di La Liga Spanyol. Namun, di balik karir gemilang itu, Anthony merasa tidak sepenuhnya dihargai di negaranya sendiri. Ketatnya persaingan di timnas Brasil membuatnya jarang dilirik untuk mengenakan jersey Selecao. Dari situlah benih keinginan untuk mencari rumah baru lahir, dan Indonesia hadir sebagai jawabannya. Indonesia memberi saya keluarga baru, kesempatan baru, dan cinta yang tulus dari suporternya, begitu kira-kira makna yang ia sampaikan usai mendengar kabar bahwa berkas naturalisasinya disetujui DPR. Sidang paripurna DPR RI berlangsung penuh perhatian. Fraksi demi fraksi memberikan pandangan, dan pada akhirnya, mayoritas setuju untuk memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada Anthony Santos. Ketika palu diketok oleh pimpinan sidang, suasana pecah. Perwakilan PSSI, pejabat Kemenpora, hingga sejumlah legenda sepak bola yang hadir tidak kuasa menahan haru. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang hadir langsung, tampak meneteskan air mata. Baginya, keputusan DPR bukan hanya formalitas hukum, tetapi juga simbol pengakuan bahwa sepak bola Indonesia sedang memasuki fase kebangkitan. Hari ini sejarah tercipta, dan hari ini pula mimpi kita menuju Piala Dunia semakin nyata, ucap Erick dengan suara bergetar. Tak lama setelah kabar ini diumumkan, media sosial Indonesia dipenuhi tagar-tagar Anthony untuk Garuda dan tagar Garuda sudah level dunia. Ribuan supporter mengunggah foto Anthony dengan jersey merah putih hasil editan kreatif. Ada pula yang membuat mural di dinding kota, melukiskan wajah Anthony dengan latar bendera Indonesia. Di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan, konvoi supporter turun ke jalan, menyanyikan lagu kebangsaan sambil membawa spanduk bertuliskan, "Selamat datang di keluarga besar Garuda, Anthony Santos." Suasana ini seakan menjadi pesta rakyat, menandai bahwa sepak bola telah kembali menyatukan bangsa.
Persiapan ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Naturalisasi Anthony Santos bukan hanya simbol semangat, melainkan juga tambahan kekuatan nyata. Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Australia. Di fase ini, kualitas individu dan pengalaman di level top Eropa sangat dibutuhkan. Anthony dikenal sebagai striker modern, cepat, lihai dalam dribble, punya visi permainan tajam, serta naluri mencetak gol tinggi. Pengalaman bermain di La Liga membuatnya terbiasa menghadapi bek-bek kelas dunia. Kombinasi itu diharapkan bisa menambah daya gedor lini depan Garuda, yang sebelumnya masih mengandalkan pemain muda dan striker naturalisasi lain. Banyak pengamat menilai, kehadiran Anthony bisa menjadi game changer. Ia tidak hanya akan menjadi